akan kacau gitu, terbalik gitu. Kita bahas dari Al-Falaq, An-Nas, baru nanti kita masuk surah Al-Ikhlas. Oke? Baik, dicatat pertama, surah Al-Falaq dan An-Nas turunnya serangkai atau sekaligus. Kedua surah ini turun di Makkah atau sebelum Nabi hijrah. Kedua surah ini turun di Makkah atau sebelum Nabi hijrah. Sudah? Ketiga, dua surat ini disebut dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Dua surah ini disebut dengan surah, ini dia tulisannya benar, Al-Mu'awwidhatain. Apa tuh Ustaz? Al-Mu'awwidhatain. Dalam kurung dua surat yang memberikan perlindungan. Dua surah yang memberikan perlindungan kepada siapa yang membacanya. Baik. Kalau disebut surah Al-Mu'awwidhatain berarti surah apa tuh? Al-Falaq dan Anas. Tapi kalau disebut surah Al-Mu'awwidah, oke, itu 3 surah. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, paham udah? Kalau disebut surah Al-Mu'awwidah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau disebut Al-Mu'awwidhatain itu surah Al-Falaq dan An-Nas. Oke, keempat ya, sebab turunnya dua surah ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sulit nyerah, jadi benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Fatimah radhiyallahu anha.
13. Hu atau ha? Huma. Karena kan anaknya si Abbas, pamannya Rasulullah, anaknya juga. Jadi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, makanya di situ udah ada anhuma. Ada kelas bahasa Arab di sini? Belum ya. Baik. Sampai mana tadi dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sebab turunnya surah ini yang mudah menceritakan suatu ketika badan Nabi sakit, seperti tubuhnya diikat dengan tali yang begitu kuat. Sudah? Lalu Jibril memberitahukan bahwa beliau sedang dalam pengaruh sihir, dengan media pelepah kurma. Berisi rambut Nabi yang rontok ketika bersisir. Diikat sebanyak 11 ikatan. Diikat sebanyak 11 ikatan. Dan ditusuk dengan jarum. Lalu diletakkan dalam sumur darwat. Dalam sumur apa, Ustaz? Dalam sumur darwat. DZARWAN. Darwat. Oleh Lubaid bin Al-Aqsa. Namanya bunda yang menyihir Nabi siapa namanya? Lubaid bin Al-Aqsa. Sudah? Lalu turunlah 2 surah ini. Sudah? Setelah itu malaikat Jibril pun meruqyah Nabi dengan membaca
Baik. Setelah Rasulullah SAW ingat balik lagi sudah di awal tadi, kenapa turunnya dua surah ini? Sebab Nabi terkena sihir oleh Lubaid bin Al-Aqsa. Lubaid bin Al-Aqsa ini adalah seorang Yahudi yang hasad kepada Rasulullah SAW. Jadi turunnya dua surah ini karena saat itu Nabi terkena sihir. Ketika turun surah ini Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Setelah Nabi SAW membaca dua surah itu, maka malaikat Jibril pun mendoakan Rasulullah. Apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril? Bismillah. Bismillahi arqika Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Bismillahi arqika arqika titik dua udah nampak. Kemudian Allahu yashfika Bismillahi arqika. Nah, coba dibaca dulu, ditulis dulu, nanti saya diktekan. Syai'in yu hamzah yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin yu'dika za pakai titik berarti yuzika ya udah pakai titik dia benar. ya Nampak? Harus dibesarkan titiknya nampaknya. ragu tadi dah Iya. Ada spidol udah yang besar itu. Agak tebal ya benar. Mungkin cocok kan untuk jamaah-jamaah kita di sini. Mata ada bermasalah Iya. juga, Ustaz. Mata, Ustaz. Enggak mata pencaharian, jangan mata ini juga.
Nah, silakan Bunda dihafal doa ini. Jadi kalau Bunda ingin meruqyah sendiri atau ingin meruqyah suami atau ingin meruqyah anak, bagus. Ikuti cara malaikat Jibril meruqyah Rasulullah. Gimana caranya? Bacakan surah Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca doa ini. Kalau dirasa suami itu sudah kayak macam umat Nabi Musa, nah, baik. Au ainin hasidin Allahu yashfika sudah? Au ainin Ustaz. Au ainin Hasidin. Yaskika Ustaz. yashfika Yaspi. sudah? Kapan terakhir nulis Arab dulu? Zaman SMA dulu Ustaz, ada berapa puluh tahun Ustaz. Itu pun sering cabut kalau belajar bahasa Arab Ustaz. Itulah, pernah ya coba semua. Itu yang 10 tahun dah. Kalau saya yang menjadi tanda tanya, bagaimana kalau ustaz-ustaz itu ngisi sampai sejam setengah atau 2 jam tanpa menulis? Enggak. Ini kan banyak ceramah-ceramah kan, tapi nggak seperti ini, nggak nulis gitu. Kira-kira apa yang dapat tuh? Ulas aja Ustaz. Ditulis pun kadang cempren. Kalau hilang tuh hafalannya, nggak tahu apa yang mau dibaca. Iya. Baik. Oke, ditulis terjemahnya. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Oke. Sudah? Min kulli syai'in yu'dhika, dari segala keburukan yang mengganggumu. Dari segala keburukan yang mengganggumu. Sudah? Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari kejahatan setiap jiwa, dari kejahatan setiap jiwa dan pengaruh ain. Bunda tahu kan penyakit ain? Pernah mendengar ya, pandangan ain. Nah, itu dia. Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menyembuhkanmu.
Dengan nama Allah aku meruqyah. Dengan nama Allah aku meruqyah. Nah, baik. Itu pandangan yang gimana, Ustaz? Dengan pandangan yang gimana? Pandangan ain itu benar adalah pandangan orang yang hasad. Di dalam Islam kita meyakini bahwasanya ain itu al-haqq, benar. Orang yang hasad menginginkan agar orang tersebut, orang yang hasad memiliki penyakit hasad di dalam hatinya, benar. Kemudian dia menginginkan agar orang lain yang menerima nikmat, hilangnya nikmat itu dari dia. Paham ya? Pandangan matanya itu akan menjadi jembatan bagi jin untuk meneruskan niat buruknya. Nah, itu disebut dengan ain. Paham gak, Bunda? Aku gak senang melihat dia ini. Pandangan buruk itu menjadi jembatan bagi jin untuk melanjutkan niat buruknya. Kemudian Allah mengizinkan. Paham ya? Kenapa Allah mengizinkan? Maka kalau begitu, bentengilah diri itu dengan senantiasa berzikir. Jadi salah satu hikmah Allah menghendaki keburukan itu, Bunda, supaya kita ini senantiasa menyandarkan hidup kita kepada Allah. Sama halnya ketika kita ingin melakukan kebaikan, kebaikan itu terrealisasikan karena atas izin Allah. Ketika ada orang yang melakukan keburukan, keburukan itu dapat terrealisasikan. Kenapa? Kenapa? Karena izin Allah. Tapi jangan sandarkan bahwasanya keburukan itu Allah yang melakukan. Keburukan itu dilakukan oleh manusia, tapi atas izin Allah. Kan kita di awal sudah mengatakan Allah itu Rabbul Alamin, yang mengurus alam semesta. Semua yang terjadi di seluruh alam ini di bawah kehendaknya. Paham ya? Bahwa keburukan itu pun tidak akan terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Nah, kalau begitu, ingat Rasulullah SAW terkena sihir itu bukan aib, tapi sesungguhnya untuk memberikan pengajaran kepada kita. Kalau Nabi saja terkena sihir, mestinya kita mesti senantiasa lagi lebih banyak berzikir dan memohon perlindungan. Dengan apa? Dengan apa? Makanya Bunda, ketika surah Al-Falaq dan surah An-Nas berapa ayat seluruhnya? 11. Yakin? Nah, surah Al-Falaq seluruhnya 11. Coba baca tadi asbabun nuzulnya berapa? Oh, ikat. Nabi diikat 11 ikatan. 11 ikatan. Oh iya. Setiap satu ikatan, setiap satu ayat yang dibaca Nabi terlepas satu ikatan. Nah, kan rambut Nabi dibungkus dengan pelepah kurma, kemudian diikat. Ini ikatan ini disebut dengan al-uqad. Al-uqad itu yang sering kita baca, buhul. Benda yang diikat dengan tali yang begitu kuat, itu namanya buhul, Bunda. Ketika dibaca Nabi qul a'udzu birabbil falaq, maka terlepaslah satu ikatan. Min syarri ma khalaq, terlepas satu ikatan. Sesuai 11 ikatan itu turun ayatnya berapa? 11 ayat. 11. Tapi saat itu Nabi masih merasakan bekas-bekasnya. Lalu Jibril mendoakan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dika, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfika, Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah badan Nabi saat itu terasa ringan. Nah, jadi sihir itu ada. Sihir itu ada. Nah, Ustaz, saya jarang saya minta perlindungan kepada Allah, jarang pula saya berzikir, tidak ada terkena sihir. Saya sakit katanya Ustaz. Karena mungkin belum ada orang yang hasad, iya kan? Biasanya kalau pekerjaan yang terlampau banyak resikonya, terlampau terkenal dia, itu banyak orang yang hasad. Iya kan? Viral dia, banyak.
yang sedang-sedang ini masih aman ya. Iya, itu Ustaz. Tapi kalau udah nanti Banyak saingannya. tajir pelintir, Banyak. lawan bisnis, ya kan? Semuanya tuh wajah terlampau cantik. Nah, itu banyak orang yang hasad tuh. Ya kan? Pekerjaan, mohon maaf, suami-suami muda yang saat ini punya pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, hati-hati. Bentengi diri itu dengan banyak berzikir. Setelah Nabi SAW terkena sihir, maka Nabi membiasakan dirinya dan memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa membaca surah Al-Mu'awwidzah. Surah Al-Mu'awwidzah. Surah apa tadi? 3 surat. Trikul. Trikul. Pada beberapa keadaan. Kapan itu? 1. Mau tidur. Setelah sholat fardu. Setelah sholat Aduh. fardu. Masing-masing 1 kali. Berarti kul wallahu ahad 1 kali, kul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian zikir pagi dan petang masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Kemudian sebelum tidur masing-masing 3 kali. Oke. Kemudian ketika ingin meruqyah seseorang masing-masing 3 kali. Oke. Jadi setelah sholat fardu masing-masing 1 kali, pagi dan petang masing-masing 3 kali, sebelum tidur masing-masing 3 kali, meruqyah seseorang masing-masing 3 kali. Ini maksud seseorang di sini termasuk juga baik diri sendiri. Baik ini untuk membentengi dari sihir atau termasuk juga untuk menyembuhkan seseorang yang terkena sihir. Nah, baik. Poin ketiga, ini mudah. Poin ketiga, caranya bagaimana? Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah, diceritakan di dalam hadis, kebiasaan Rasulullah sebelum tidur itu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dia menghembuskan kepada kedua telapak tangannya, kemudian dia usap ke seluruh tubuhnya. Itu yang dibiasakan oleh Nabi. Ketika Nabi membaca trikul, setelah itu hembuskan, itu dibaca sebanyak masing-masing 3 kali, kemudian dihapus ke seluruh badan. Jelas ya? Nah, tinggal lagi kita istiqomah atau tidak. Sebenarnya ada atau tidaknya orang yang hasad kepada kita ketika membaca ini, sesungguhnya kita sedang mengikuti sunnah Nabi dan kita mendapatkan pahala. Karena tak ada kebaikan itu yang sia-sia di mata Allah. Jadi jangan sampai sudah terkena sihir dulu baru membaca. Tidak. Nah, kita dianjurkan, diperintahkan untuk membentengi diri kita. Mohon maaf, manusia saat ini mungkin terkena sihir tidak, tapi mungkin terkena ain iya. Lebih banyak manusia saat ini itu terkena ain. Terkena ain itu penyakitnya macam mana, Ustaz? Ain itu yang seperti apa? Ya tiba-tiba apa namanya? Kalau tanda-tandanya udah bisa semua musibah dan musibah yang diterima oleh seseorang, ya kan?
itu bisa jadi terkena air. Contoh, mudah-mudahan ditabraklah dia itu. Itu air. Doa orang lah. Nah, omongan buruk dia itu Bunda menjadi jembatan bagi jin untuk meneruskan niat buruknya. Dia hanya sekedar ngomong, dia tidak melakukan apa-apa. Atau mungkin dalam hatinya berdoa buruk kepada seseorang. Oke, cuman karena orang tersebut yang dia doakan itu tidak memiliki benteng. Nah, dia tidak berzikir, maka sampai keburukan itu pada orang tersebut. Orang tersebut terkena air. Maka kita lihat banyak orang-orang yang dulunya itu mohon maaf terlampau tampan, anaknya menggemaskan, tiba-tiba penyakit, sakit sampai bertahun-tahun. Karena mungkin banyak orang yang hasad. Kenapa sih itu punya anak seperti itu? Iya kan? Orang-orang yang posting di Facebook makanan-makanan mewah, mobil mewah, kendaraan mewah dan lain-lainnya. Tak semua orang suka dengan itu, Bunda. Tak semua orang hatinya bersih. Mungkin kalau orang-orang yang hatinya mulia, dia akan mengatakan alhamdulillah, barakallah, ya gitu kan? Tapi bagaimana orang-orang yang hasad? Iya kan? Dia akan mendoakan keburukan. Mudah-mudahan kena rampok lah Allah ya. Mudah-mudahan hilanglah anaknya. Kan banyak seperti ketika dia buka usaha, dia nggak melakukan apa-apa, hanya niat buruk pandangan mata. Itu diteruskan oleh jin. Itu yang disebut dengan air. Maka kalau begitu banyak manusia saat ini terkena penyakit air. Susah tidur. Kalau dalam ilmu ruqyah itu gitu benar. Berat kali tidur, harus minum pil gitu. Nah, ya kan, senang menyendiri, ya kan. Bisa jadi orang-orang yang ditabrak orang di jalan itu juga bisa jadi air. Dan kita tidak tahu itu Bunda yang mana yang takdir Allah, yang mana yang tidak. Maka kalau begitu kita senantiasa berzikir. Itulah fungsinya zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat fardu, zikir sebelum tidur, apalagi ketika tidur. Ya kan, di saat itu fisiknya itu kondisinya lemah, maka mudah sekali orang-orang hasad kepada diri. Mudah sekali sihir itu akan masuk. Katanya orang yang mengucapkan itu yang sebelum dia meninggal, seandainya dia meninggal, gimana pernah saya dengar itu? Maksudnya Bunda? Kan misalnya saat itu Mendoakan yang jelek. ada apanya lah ya? Iya betul, agak bagus ya. Bagus. Ya, doa yang nggak bagus. Ya, itu gimana tuh Ustaz? Doa yang nggak bagus terus. Ya seperti Dia tadi doa yang mendoakan, tadi Ustaz. dia mendoakan orang tidak bagus, tapi dia keburu Meninggal. meninggal. Dia mungkin tak di ruqyah gitu, tapi orang tuh nggak tahu dia kalau itu apa ain gitu. Iya. Makan ain. Maksudnya Bunda, ketika mendoakan seseorang yang tidak baik, kalau dia tidak membentengi diri, pertama orang yang melakukan itu hasad itu sudah dosa. Dosa besar. Dia yang melakukan itu dosa. Oh, yang berdoa yang tidak baik itu berdosa. Dosa, Bunda. Mendoakan orang tidak baik. Mendoakan yang tidak baik kepada seseorang itu dosa. Tapi dia Hati-hati Bunda, seorang ibu Dan keburu meninggal. Keburu? Sempat Mendoakan dia tidak lain. ya, jadi orang yang kena ain tadi itu kan mungkin dia nggak tahu dia. Iya. Yang mengatakan dia itu keburu meninggal katanya yang orang yang ikut dia harus apa? Begitu. Nah, Allah a'lam. Hanya saja orang yang seperti itu, kalau dia mati dalam keadaan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, berarti dia mati dalam keadaan muslim. Kan begitu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Cuma kan kita tidak tahu. Nah, kalau saat itu, mohon maaf Bunda, semua orang-orang yang terkena penyakit ain, orang-orang yang terkena sihir adalah orang-orang yang hidupnya itu jauh dari Allah. Saya ulang kembali, semua orang yang terkena sihir, dampak sihir, santet dan lain-lainnya adalah orang-orang yang saat itu hidupnya jauh dari Allah.
Ustadz Nabi kan orang soleh, kenapa terkena sihir? Itu beda, itu untuk memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya Nabi itu juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sebagai manusia. Memang Nabi itu sebagai Rasul, tapi begitu Nabi itu sakit. Nabi 8 hari udah sakitnya menjelang wafatnya. Ya kan, Nabi lapar berarti besar kemungkinan juga bagi Nabi untuk dizolimi oleh orang lain. Itu artinya Nabi itu tidak terbebas dari sifat-sifat kemanusiaan, walaupun Nabi seorang Rasul. Jadi Allah memberikan contoh itu, ya kan, kepada Nabi, keadaan seperti itu kepada Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada kita, bahwasanya kita mesti senantiasa berlindung. Nah, dan ini sudah umum kita ketahui kan setelah sholat fardu. Makanya harusnya orang-orang yang berzikir berjamaah itu dia membimbing jamaahnya itu untuk baca zikir itu secara lengkap. Tapi banyak yang tidak membaca tripul kan? Ya. Malah fokusnya Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya salam Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, ya kan? La Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Tapi jarang zikir-zikir berjamaah yang baca tripul kan? Harusnya dibimbing bahwa ternyata surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu termasuk bagian dari zikir setelah sholat fardu. Nah, jelas? Baik. Jadi kembali lagi inilah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tanggung mudah kalau kita lanjutkan. Sudah setengah 4. Ada yang ditanyakan, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa makna kul a'udzu birabbil falaq. Nanti baru kita paham. Kul, katakan Muhammad. Kan saat itu kan Nabi sedang terkena sihir. Kul, katakan Muhammad, a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, dan seterusnya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Pekan depan itu